Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kini kita akan segera memulai ibadah akhir tahun ajaran. Karena itu saya mengajak kita semua untuk mari bersama-sama bersekutu dalam ibadah ini. Terpujilah Tuhan, Ia yang menjaga umat-Nya di setiap musim kehidupan. Ia yang memberikan tangannya menjaga kehidupan kita. Ia juga yang setia memberikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan. Kini tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan ibadah kita kepada Tuhan yang selalu hadir di kala suka maupun duka. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Pernah kala itu, kami terjatuh dalam keraguan. Apakah yang kami lakukan sudah benar? Apakah yang kami lakukan itu baik? Keraguan itu begitu besar dan terkadang kami lupa untuk bergantung kepada Tuhan yang jauh lebih besar dan berkuasa dibandingkan dengan segala keraguan yang ada. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, banyak hal yang telah kami lakukan telah mendukakan hati-Mu. Kami mohon ya Tuhan, berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kami.
jauh ke dalam bumi laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Inilah berita anugerah bagi kita semua. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayat 9-10. Bersukacitalah kita atas berita anugerah ini. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bangga. Berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya.
mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi teman-teman semuanya. Saat ini kita berada di dalam ibadah tutup tahun ajaran 2020-2021. Saya berharap anak-anak dalam kondisi yang sehat di masa pandemi ini. Dan sukses sekali untuk anak-anak semuanya karena telah merampungkan masa panjang 1 tahun ini di masa pandemi dengan tetap giat belajar. Oke. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan renungan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur, kami berterima kasih. Sebab saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam kediaman kami masing-masing secara virtual untuk berbakti kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengiring kami dan kami saat ini tiba di dalam ibadah tutup tahun ajaran. Bersama-sama kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Dampingi kami anak-anak-Mu ini agar kami dapat dengan fokus membuka hati dan pikiran kami dan sabda Tuhan dapat mengalir dalam tubuh kami. Dan kami pun bisa menjadi semangat atas firman-Mu dan melanjutkan proses pelajaran kami di tahun berikutnya. Bersabdalah ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda-Mu, kami rindu mendapatkan kekuatan ketika mendengarkan sabda-Mu. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini adapun bacaan yang sudah disiapkan oleh pemateri terambil dari Injil Matius. Injil Matius pada pasal 14, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 33. Sekali lagi, Injil Matius pada pasal 14, ayat 22 sampai dengan 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan subjudul itu, Yesus berjalan di atas air. Oke, akan saya bacakan bagi teman-teman semuanya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata,
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Berbahagia kita semua saat ini yang telah mendengarkan firman Tuhan, berbahagia kita yang setia melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Ya, sekali lagi saya sampaikan salam, shalom semuanya. Semoga kita dalam keadaan yang sehat saat ini. Adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan juga guru-guru yang terhormat. Tema pada saat ini, tema ibadah kali ini adalah Through It All. Atau kalau sederhananya itu melewati hal ini semuanya. Kalau lebih positif lagi, kita mampu melewati ini semuanya. Dalam arti kita mampu untuk belajar dalam proses pembelajaran jarak jauh, virtual, lewat gadget masing-masing. Sebelum kita membahas tema yang kita canangkan pada saat ini, marilah kita berimajinasi terlebih dahulu, adik-adik atau teman-teman. Kita imajinasikan bacaan kita di dalam pikiran kita masing-masing. Bayangkan, kita bayangkan pada 2000 tahun yang lalu, para murid ini adalah seorang nelayan biasa-biasa saja. Jadi sebelum menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus, sebelum menjadi kumpulan kerasulan dan menyebarkan kabar keselamatan, mereka hanyalah seorang murid-murid biasa. Hanyalah seorang nelayan-nelayan biasa yang pekerjaannya mencari ikan dengan sangat sederhana sekali. Orang-orang yang biasa ini kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebelum mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus, sekali lagi mereka adalah nelayan yang biasa-biasa saja. Mereka punya tatanan kehidupan yang normal, ritmenya pun stabil. Mereka seorang nelayan, tentu sebagai penjala ikan, mereka punya hidup yang dijalani sehari-hari. Mereka berangkat pagi-pagi untuk bekerja, jadi subuh-subuh mereka harus berangkat bekerja, artinya melayar seperti itu ya, ke tengah lautan kemudian mencari ikan. Menyiapkan alat-alat untuk menjala, bertemu dengan teman-teman seperahu, teman-teman sekapal, mempunyai guyonan-guyonan yang sangat khas mereka sekali. Oke, mari kita berangkat bekerja. Lalu mereka berlayarlah dan mencari ikan sampai siang, dan siang mereka pulang. Mereka punya perhitungan-perhitungan tertentu yang sangat hafal sekali. Jadi kehidupan mereka sebelum jadi murid itu mereka sangat memiliki keahlian-keahlian masing-masing dan sangat stabil ini semuanya, teman-teman. Nelayan itu harus punya pengetahuan tentang astronomi, misalnya perbintangan atau menilai bulan. Ini kapan ikan datang, kapan ikan tidak ada, itu nelayan pasti tahu pada saat itu. Mereka hafal arah mata angin, kelembapan udara, dan lain-lain. Artinya mereka sudah stabil sekali untuk menjadi seorang nelayan. Tapi ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka diminta untuk dipanggil menjadi seorang murid, maka kehidupan yang semula biasa-biasa saja ini gubrak, berubah luar biasa sekali. Di dalam perubahan itu tentunya mereka juga susah loh beradaptasi. Jadi orang biasa kemudian mengiringi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat, menyembuhkan orang, di bacaan sebelumnya ini, pasal 14 juga, mereka diminta bagaimana caranya memberikan makan 5.000 orang. Bingung semuanya murid-murid ini. Di dalam bacaan kita sampai di dalam bacaan kita saat ini, ketika Tuhan Yesus telah memberikan makan 5.000 orang di dalam hari sebelumnya, Tuhan Yesus berdoa dengan cara menyepi di tempat yang sepi, kemudian para murid diarahkan untuk, kamu berangkat duluan deh, saya berdoa dulu di sini. Dan para murid mendayung untuk menyeberangi pantai seperti itu. Tiba-tiba mereka di tengah jalan terkena angin sakal atau angin laut ya, jadi angin puting beliung seperti itu.
Mereka susah sekali dan Tuhan Yesus hadir di situ untuk menyelamatkan mereka. Teman-teman yang sangat baik-baik semuanya, teman-teman yang saya kasihi, kita belajar satu hal di sini. Jadi sebenarnya apa yang dialami oleh para murid di dalam situasi tertentu juga kita alami loh. Kita yang sebelumnya belajar dengan nyaman, kita yang sebelumnya belajar dengan sangat stabil. Pagi-pagi kita sarapan dengan ayah ibu kita, kemudian kita pamit sekolah dan kita belajar. Belajarnya pun face to face, jadi dengan Pak Guru, dengan Bu Guru, dan kita sangat nyaman sekali atas proses belajar seperti ini. Tiba-tiba ada pandemi seperti ini yang menyerang kita semuanya. Lalu kita harus libur panjang waktu itu. Proses belajar mengajar dihentikan dan masih kebingungan semuanya untuk menata pendidikan ini. Tapi ada konsep belajar jarak jauh, proses pembelajaran jarak jauh, kita belajar daring, dan akhirnya kita belajar bersama-sama. Bayangkan di dalam pembelajaran jarak jauh ini, pembelajaran virtual atau daring ini, semuanya juga kerepotan loh awalnya. Jangan pikir ini situasi yang mudah. Bapak Ibu Guru menyiapkan ini semuanya dengan sangat susah payah. Jadi proses adaptasi ini sangat luar biasa dan akhirnya bisalah kita belajar jarak jauh. Teman-teman juga seperti itu, pasti di rumah dengan keadaan yang sangat terbatas, proses belajar yang sangat terbatas, tetapi teman-teman mampu untuk melalui ini semuanya. Yang bisa kita pelajari dari bacaan kita adalah bagaimana Tuhan Yesus tetap fokus di dalam masa-masa terdesak, di dalam masa-masa transisi, atau di saat-saat besar terjadi, Tuhan Yesus tetap fokus dan menolong para murid. Para murid gelagapan, teman-teman. Jadi ketika angin sakal menerpa, para murid gelagapan bukan main dan seakan-akan terombang-ambing. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, di dalam situasi apapun, Tuhan Yesus berdoa. Di dalam tempat tenang kemudian berdoa, dan di situ dia mendatangi para murid yang ketakutan. Tidak ada teks yang menjelaskan para murid ketika angin sakal menerpa mereka berdoa, tidak ada di dalam 3 bacaan manapun yang satu paralel dengan ini. Jadi para murid hanya ketakutan dan berteriak minta tolong. Tuhan Yesus kemudian menolong mereka. Sekali lagi, para murid pada waktu itu juga belajar beradaptasi loh. Para murid juga ketakutan loh, para murid juga kerepotan atas situasi yang baru. Tetapi kerepotan dan banyak hal yang sangat berat itu dilalui dengan dengan kesetiaan. Semuanya ini serba repot kemarin. Proses belajar repot, ada pekerjaan yang repot. Bahkan teman-teman kalau sudah SMP pasti tahu banyak PHK di mana-mana, ekonomi jatuh, pariwisata jatuh. Semuanya kita merasakan hal ini, teman-teman. Mungkin kalau orang tua juga merasakan kerepotan, ya memang kita dalam situasi seperti ini. Tapi semangat ya, sebab Tuhan Yesus ternyata menolong para murid untuk beradaptasi di situasi yang baru ini. Tuhan Yesus memelihara para murid untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya. Kita harus yakin bersama-sama, Tuhan Yesus pun seperti mengawal para murid untuk berlayar, Tuhan Yesus pun sampai saat ini mengawal kita loh. Proses pendidikan seperti ini juga dikawal oleh Tuhan Yesus dan kita mampu loh mengatasi hal ini selama 1 tahun. Dan sukses. Selamat atas keberhasilan teman-teman dan juga Bapak Ibu Guru. Marilah kita memiliki keyakinan through it all. Kita mampu melewati ini semuanya. Tapi marilah kita kenang kembali bahwa perjalanan adaptasi belajar kita yang susah ini ternyata kita mampu loh. Harus diingat di situ ada Tuhan yang menuntun kita, menuntun proses belajar ini, memantapkan kita untuk setia. Jadi kita pas belajar online, ada yang mungkin main Mobile Legends atau apa seperti itu. Akhirnya mampu untuk fokus kembali. Semangat belajar ya teman-teman.
kita sudah sukses tahun ini. Kita akan bertemu tatap muka mungkin di dalam periode yang akan datang, dan kita semua merindukan hal ini. Selamat atas keberhasilan ini. Jangan lupa keberhasilan kita saat ini adalah tuntunan Tuhan yang menyertai para murid, Bapak Ibu guru, dan semua hal yang terkait dengan proses belajar kita. Sampai ketemu di tahun ajaran berikutnya, Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, setelah kita mendengarkan renungan pada ibadah kali ini, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat, dan nanti kita langsung untuk doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sebab saat ini kami telah mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Seperti para murid yang harus beradaptasi dengan situasi yang baru ya Tuhan, Engkau pun senantiasa mendampingi para murid. Saat ini kami telah 1 tahun lebih menjalani masa belajar dengan cara daring seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memampukan kami untuk beradaptasi atas lingkungan gaya pendidikan yang baru ini. Kami memiliki niat ya Tuhan untuk setia menyembah-Mu di dalam kehidupan kami sebagai seorang murid. Kuatkan kami untuk rajin belajar, kuatkan kami untuk memahami tanggung jawab kami sebagai seorang anak. Bapa, kami saat ini menyerahkan rencana pembelajaran tatap muka yang akan berlangsung di tahun 2021-2022. Kami mohon apa yang direncanakan oleh para perencana ini, Tuhan yang akan mendampingi. Situasi-situasi yang berkaitan dengan hal tersebut kami serahkan kepadamu. Kami rindu sekali bertemu dengan teman-teman kami. Kami rindu sekali untuk bersekolah secara tatap muka. Tetapi kami pun sangat memohon Tuhan merampungkan apa yang terjadi ini dan Tuhan menguatkan kami. Bapa, kami juga menyerahkan para guru, karyawan, dan juga orang tua kami terkasih. Semua hal yang terkait di sekolah adalah bagaimana kami hidup berdampingan ya Tuhan. Guru-guru membimbing kami, para karyawan membantu proses pendidikan yang ada di sini. Kami menyerahkan guru-guru kami tercinta ini. Terima kasih Tuhan telah mengaruniakan guru kepada kami dan mereka membimbing kami. Kami juga berterima kasih atas orang tua yang senantiasa melindungi kami, senantiasa mencukupkan kebutuhan kami, dan sangat setia sekali untuk menuntun proses kami hingga menjadi dewasa. Lindungilah mereka semuanya, para guru, karyawan, dan sekaligus orang tua kami. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan ketika mereka bekerja, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka semuanya. Kami juga tak lupa untuk mendoakan teman-teman kami semuanya. Kami mendoakan agar teman-teman kami senantiasa Engkau lindungi ya Tuhan, anak-anak-Mu ini dimanapun kami berada di dalam proses kami masing-masing. Kami mohon Tuhan memberikan kesehatan. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semuanya anak-anak-Mu ini. Demikian pula yang akan naik jenjang menjadi SMA, Tuhan dampingilah anak-anak kami ini. Kami mohon di dalam proses yang baru, di dalam sekolah yang baru, mereka mampu pula beradaptasi, menyesuaikan diri, dan jenjang pendidikannya senantiasa Engkau dampingi, sehingga anak-anak kami pun sampai kapanpun Engkau tuntun. Bapa, kami menyerahkan sekolah kami, SMP Kristen Petra 4 Sidoarjo, di mana kami tinggal ini. Kami mohon Tuhan memberkati kami semuanya, dan saat ini kami memohon berkat dari Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera yang hanya berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Sang Roh Kudus, senantiasa hadir di dalam diri kita, di tengah-tengah proses belajar kita, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan kembali dan masuk di dalam kehidupan kita, dan inilah pengutusan bagi kita semua.
Kebaikan dan kemurahan Tuhan ada dalam setiap musim, di dalam suka maupun duka. Ia pun ada dan menolong kita dengan penuh kasih. Tuhanlah yang mengundang kita untuk melangkah dengan iman dan sepenuhnya percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan menjaga kehidupan kita hari ini, esok, dan seterusnya. Amin.